Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal yang ada pada halaman 78, yaitu soal yang akan kita bahas soal nomor 9. Sebuah percobaan menanyai 3 ibu rumah tangga yang diambil secara acak mengenai apakah mereka menggunakan deterjen merek X. Pertanyaan yang A, daftarkan unsur-unsur ruang contoh S dengan menggunakan huruf Y untuk jawaban ya dan T untuk jawaban tidak. Pertanyaan yang B, daftarkan unsur-unsur kejadian E bahwa sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga yang ditanyai menggunakan merek X. Dan yang C, definisikan kejadian yang himpunannya adalah ini ya, tidak, 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 ya. Jadi, mari kita lihat penyelesaian untuk soal nomor 9 ini ya. Pertama-tama, biar memudahkan kita dalam mengerjakan, maka kita buat diagram pohon seperti ini ya. Jadi, kita tuliskan dulu. Ibu pertama, dia kemungkinan memakai ya dan tidak ya. Ini kan dilambangkan dengan Y, artinya itu dia pakai merek X, dan T itu tidak memakai merek X. Ini jika ibu pertama memakai merek X, jadi kemungkinan ibu kedua ini juga ada yang pakai dan ada yang tidak. Terus jika ibu pertama yang tidak pakai, ibu kedua juga kemungkinan ada yang pakai dan ada yang tidak ya. Ya, untuk diagram ini kita telah bahas di video sebelumnya. Jadi, adik-adik paham kan gimana cara buat diagram ini ya. Jadi di sini dapat kita lihat unsur kejadiannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada semua kemungkinan kejadian itu ada 8 ya. Jadi, untuk pertanyaan A, daftarkan semua unsur-unsur ruang contoh S dengan menggunakan huruf Y atau untuk jawaban ya dan T untuk jawaban tidak ya. Ini kita sudah selesai ya menghitungnya atau menuliskannya, tapi alangkah baiknya kita menuliskan dalam bentuk penulisan yang benar. Jadi, apa ini unsur kejadiannya semua? Jadi, jangan lupa cara penulisannya yaitu kurung kerawal, pembuka, dan kurung kerawal penutup. Dan jangan lupa koma untuk pemisah kejadian 1 dan kejadian 2 ya. Ini di mana tadi kejadian 1? Ini maksudnya apa? Ibu pertama memakai merek X, ibu kedua juga memakai merek X, ibu ketiga juga memakai merek X ya. Dan yang kejadian kedua, ibu pertama dan kedua menggunakan merek X dan ibu ketiga tidak menggunakan merek X. Dan ini unsur yang ketiga, ibu pertama dan yang ketiga yang menggunakan merek X tetapi ibu kedua tidak menggunakan merek X. Jadi semua unsur kejadian tersebut ada 8 ya. Sampai di sini adik-adik paham ya. Kemudian kita lanjut untuk jawaban yang B. Daftarkan unsur-unsur kejadian E bahwa sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga yang ditanyai menggunakan merek X. Jadi ada 2 orang yang menggunakan merek X ya. Sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya. Jadi boleh ketiga orang tersebut memakai merek X, dan 2 orang memakai merek X. Jadi sekurang-kurangnya 2 ya, 1 tidak termasuk ya. Jadi di sini kita lihat mana aja. Ini ada 1 ya, 2. Ini kan 2 orang memakai merek X. Ini juga 2 orang memakai merek X. Ini tidak termasuk ya. Ini termasuk, ini tidak, dan ini tidak. Jadi ada 4 ya. Ada ini, semua ibu tersebut memakai merek X, terus 2 ibu memakai merek X, ini juga 2 ibu memakai merek X, dan 2 ibu memakai merek X ya. Jadi semua unsur kejadian ada 4. Jadi ini mudahnya adik-adik cari aja. Yang mana Y-nya yang terdapat 3 atau 2 ya. Karena dibilang di sini sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga. Jadi 2Y ya gitu ya untuk memudahkan. Jadi mudah kan untuk menyelesaikan soal seperti ini kalau kita buat diagram pohon seperti ini terus kita kasih kode aja ya. Jadi misalkan nih kayak
Y itu ya, T itu tidak ya. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut untuk yang C. Definisikan kejadian yang himpunannya adalah Y, 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 T, Y, 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 T, T, Y, T ya. Ini, misalkan himpunan F, ini kan yang tersebut ini kita buat aja namanya F ya. Himpunan kejadian F, yaitu yang 4 ini, sekurang-kurangnya satu ibu rumah tangga menggunakan merek X. Kenapa? Kita bisa mendefinisikan kejadian ini adalah sekurang-kurangnya satu ibu rumah tangga menggunakan merek X. Ya, sekurang-kurangnya. Coba perhatikan. Ya, ini ada 3 ibu yang menggunakan merek X, ini ada 2, terus ini juga ada 2, dan ini ada 1 yang menggunakan merek X. Jadi apa definisi kejadiannya? Sekurang-kurangnya satu ibu rumah tangga menggunakan merek X. Ya. Sejauh ini bisa dipahami dengan baik ya adik-adik. Ini mungkin adik-adik masih bingung untuk pertanyaan yang C ini. Yang C ini ditanyakan, ini kejadiannya sudah dikasih tahu. Terus ditanyakan, apa maksud dari kejadian ini? Apa yang disebut bisa kejadian ini itu apa definisinya? Jadi adik-adik perhatikan dulu. Ini ada 3 ibu yang pakai merek X. Ini ada 2, ini ada 2, ini ada 1. Jadi kemungkinannya apa? Sekurang-kurangnya satu ibu rumah tangga harus menggunakan merek X ya. Jadi ini. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.